Kalau teman-teman udah kelihatan, boleh dikasih ini ya, kasih Belum ya? tahu di kolom chatting. Hmm, Soalnya beda-beda internetnya jaringan. masih belum? Apa udah? Di sini udah sih. Coba. Masih loading ya. Oke, thank you Azari, Anissa. Oke, ini udah mulai masuk. Udah. Oke, Oke. Mir, waktunya kurang lebih 15 menit. After itu bakal ada Q&A untuk projectmu kurang lebih 10 menit. Waktu dan tempat, kakak persilakan presentasinya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang project yang saya buat, yaitu Fresh and Rotten Food Prediction. Jadi Fresh and Rotten Food Prediction ini adalah project machine learning sebagai tugas akhir dari Bangkit Academy. Ya di sini apa saya bekerja sama tim, ada nanti saya jelaskan. Di sini saya minta tolong nantinya apa dikasih saran, dikasih kritik, semoga nantinya bisa diimprove lagi. Oke, mungkin langsung saja. Sebelum itu saya kenalin terlebih dahulu, nama saya Ahmad Emir Al-Fatah. Saya sekarang di Parlemen Digital sebagai Student Partner Lead, dan juga untuk experience saya menjadi Bangkit Academy Participant, saya kemudian juga sebagai lead dari DSC Unsri, dan juga pernah intern di Scaffold sebagai software engineer, dan software engineer juga di Coding Lab. Untuk organisasinya saya juga pernah sebagai deputi dari divisi IT BMKM Fasilkom Unsri, dan kalau kepanitiaan saya pernah sebagai manajer kompetisi teknologi Euphoria 2019 dan PIC Seminar Nasional Teknologi Euphoria 2018. Kalau untuk detailnya bisa dilihat di bawah sini, ada beberapa link untuk akun-akun saya, bisa saling connect dan saling berteman. Oke, untuk timnya dipilih secara acak oleh tim Bangkit. Jadi saya diberi tim bersama dengan Anggada Febriano dari mahasiswa Fasilkom UI 2018. Kemudian juga ada Zahra Yukumairi, dia employee di perusahaan Profit Indonesia Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu problemnya, karena suatu solution pasti ada yaitu problemnya. Nah, di sini saya gambarkan problemnya adalah Ayu sedang pergi ke apa toko buah di pasar tradisional. Nah, di toko buah ini dia ingin membelikan neneknya sebuah buah yang segar. Nah, dia harus membeli buah yang segar karena neneknya itu memiliki perut yang sensitif. Tapi dia kesusahan mengalami kesusahan dalam membedakan mana sih buah yang segar atau buah yang enggak segar dari pasar-pasar tradisional. Jadi dia butuh nih, apa sih hal yang bisa membantu dia dalam mengetahui buah itu segar atau enggak. Nah, problem ini tuh nggak hanya dirasakan oleh Ayu, tapi juga banyak sekali orang-orang yang merasakan problem ini, karena kebanyakan dari kita sekarang banyak sudah beli buah itu dari pasar sudah modern yang udah dilapisin banyak warp dan semacamnya, sehingga itu kelihatan kalau masih segar. Tapi kalau kita nyarinya di pasar tradisional, itu kita masih susah untuk membedakan mana yang buah segar atau enggak. Jadi di sini kami menawarkan suatu solution, yaitu menggunakan machine learning, di mana machine learning ini dapat membedakan buah itu fresh atau enggak. Jadi kami berencana untuk membuat classifier model yang bisa membedakan buah itu segar atau enggak. Oke. Nah, di sini untuk datanya, kami mengambil dari dataset dari Kaggle, yaitu judulnya Fruit Fresh and Rotten for Classification, di mana di dalam itu ada buah apel, orange, dan banana. Nah, datanya di Kaggle, yang punya maintenance adalah Sriram Randy Kaluri. Nah, untuk detailnya, kenapa kami mengambil dataset ini? Jadi dataset ini tuh terdiri dari image buah apel, buah banana and orange, dan buah ini sudah dibaginya oleh pemilik datasetnya menjadi buah fresh dan buah rotten. Jadi terdapat 6 kelas, yaitu fresh apple, fresh banana, fresh orange, rotten apple, rotten banana, and rotten orange. Nah, 6 kelas ini akan dijadikan label awal untuk melakukan proses training. Nah, terus data ini juga kami pilih karena dataset ini unik. Dari dataset yang kami cari di Kaggle, data yang udah bagus, yang udah ternormalisasi, udah dibagi, itu dataset yang seperti ini. Kebanyakan datanya masih belum normal, belum
dibagi-bagi tentang apa yang fresh sama nggak freshnya. Jadi itu sulit untuk melakukan proses di awalnya. Kemudian juga ini suitable dengan problem kami sehingga kami bisa melakukan proses training yang lebih cepat. Kemudian datanya juga cukup banyak. Per image itu per label itu ada 3000, lumayan. Kemudian ada visible, layak karena data ini layak karena udah dilakukan proses-proses augmentasi secara manual terlebih dahulu oleh pemilik dataset, seperti udah di rotation, udah di augmentasi, udah dikasih noise dan semacamnya. Jadi ini datanya cukup baik. Nah, ini data tampilannya di Kaggle, tampilan dataset di Kaggle. Ada 6 folder untuk trend dan tesnya. Oke, nah di sini ada baseline CNN implementation. Jadi untuk tugas bangkit ini kami dikasih suatu project machine learning, yang mana project ini kami disuruh melakukan suatu proses machine learning secara state of art-nya. Kemudian state of art itu akan dijadikan sebagai baseline. Jadi baseline dari implementation machine learning-nya itu harus nantinya dilakukan suatu improvement. Nah, jadi pada baseline ini kami melakukan proses machine learning, yaitu melakukan proses training pada 6 label kelas, yaitu menggunakan ada 2 cara, yaitu CNN dan CNN biasa dan CNN plus pretend model Insertion V3. Dari hasil ini kita dapatkan bahwa Insertion V3 ini menghasilkan lebih baik karena Insertion V3 telah memberikan feature yang udah dilatih sebelumnya untuk ke training yang barunya. Nah, jadi dia bisa membedakan fresh, rotten untuk 3 jenis buah ini. Ini tekniknya. Jadi kelihatan kalau akurasinya itu mencapai 93% untuk validation-nya. Jadi kami melakukan pretend, terus dilakukan freeze semua layernya, layer pretend-nya supaya nggak ada week yang hilang, week yang berganti maksudnya. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Ini sudah cukup bagus untuk 3 jenis buah. Ini hasilnya, kelihatan untuk buah apel, buah orange, dan buah-buah lainnya. Dia bisa dibedakan dengan confidence-nya juga ada berapa persen, dia confident dengan prediksinya, bisa dilihat di sini. Nah, dari hal itu, kami mikir nih, dari 3 buah tersebut, masa sih machine learning cuman hanya bisa melakukan prediksi pada buah yang ada di dalam data doang? Apakah dia bisa nggak sih melakukan proses prediksi kepada buah-buah lainnya yang nggak ada di data? Jadi akhirnya kami mencoba untuk buah-buah lainnya, yaitu di sini ada buah strawberry, buah pear, dan buah lain-lainnya. Dan hasilnya dia bisa membedakan buah itu fresh atau enggak, walaupun dia itu bukan buah apel atau buah banana, buah orange. Walaupun hasilnya juga fresh apple, fresh banana, fresh orange, tapi hasilnya tetap menunjukkan kalau dia berhasil mendeteksi itu fresh atau enggak. Nah, dari hal itu kami akhirnya membuat suatu hipotesis bahwa dari data apple, banana, dan orange ini kita bisa mengekstrak feature baru lagi untuk nggak hanya memprediksi dari 3 buah ini, tapi juga untuk semua jenis buah yang ada. Nah, akhirnya kami pilihlah ini sebagai improvement kami. Jadi ada baseline dan improve-nya. Jadi improvement-nya ini kami memilih hanya 2 label, yaitu label fresh atau label rotten. Dari 6 kelas menjadi 2 kelas. Jadi ini improvement ini kami memilih improvement ini karena yang pastinya ini lebih mudah. Jadi orang-orang nggak harus cuma mendeteksi suatu hal dengan app ini. Misalnya app 1 ada app buat prediksi apel, ada app banana, ya itu kan ribet. Jadi kalau misalnya bisa dijadikan satu app, itu kan bisa lebih mudah lagi. Nah, untuk pipeline-nya kan kita udah masuk tekniknya. Jadi kami ini mengambil data dari Kaggle, kemudian lakukan proses pre-processing dulu. Kita bagi data yang ke train dan validation dan test. Dan data train and validation ini dilakukan augmentasi dan dimasukkan ke dalam neural network architecture. Dilakukan training, kemudian hasil trainingnya di testing. Pas di hasil testingnya bagus, dia akan disimpan. Tapi kalau enggak, dia akan dilakukan proses training ulang sampai modelnya itu bagus. Oke. Nah, untuk preparation-nya kami mengambil 67% data train dan 33% data validation dari train source. Kemudian juga untuk tesnya kami mengambil 100% dari test source. Untuk preparation-nya kami melakukan data augmentation. Jadi augmentasi datanya itu dilakukan normalisasi dulu. Jadi pixelnya itu
di range 1 sampai 255. Jadi dibagi 1 ke 255. Kemudian dilakukan pergeseran shift range. Jadi image-nya digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sebesar 0,2. Kemudian juga ada shear intensity, yaitu melakukan kemiringan pada image sebanyak 0,2 degrees, dan juga melakukan random zoom dan vertical and horizontal flip. Dan terakhir adalah boundaries dari reflect, yaitu menampilkan cerminan untuk pixel yang kosong. Nah, ini hasilnya. Jadi dari satu image buah ini, dia bisa menghasilkan banyak image lain yang bisa ditaruh di dalam training. Nah, jadi karena datanya itu hampir sama semua seperti ini, itu bisa membuatnya mudah overfitting. Sehingga untuk bisa membuat lebih baik lagi, kita lakukan proses tadi, dan dengan data augmentasi ini bisa kita lihat bahwa dia nggak kelihatan bentuknya bentuk apa. Jadi kami sengaja untuk augmentasinya ini diperbesar dan dilakukan pergeseran sehingga bentuk buah itu nggak kelihatan. Jadi dia di trainingnya fokus untuk mempelajari apa sih buah ini, buah segar atau buah nggak segar. Jadi dia hanya fokus pada buah segar atau nggak segar, bukan lagi bentuknya. Oke, nah untuk tekniknya, tadi pertama kan untuk baseline-nya kita menggunakan Inception V3. Nah, tapi untuk FGG, untuk improve-nya ini, kami menggunakan FGG16. Karena FGG16 ini memiliki layer yang lebih sedikit daripada Inception V3. Jadi modelnya itu lebih sedikit size-nya, nggak sebanyak dari Inception V3. Terus juga dia telah dilakukan training pada dataset yang sangat besar untuk banyak sekali image yang berbeda-beda. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya itu untuk training akurasinya itu sampai 92%. Emang dari sini kelihatan kalau hasil akurasinya nggak sebesar dari Inception V3. Tetapi FGG System ini memberikan suatu hasil prediksi yang lebih baik daripada si Inception V3, karena bisa dilihat di sini ketika menggunakan Inception V3 untuk dataset seperti data tes seperti buah sirsak, buah nanas, dan buah-buah yang kulitnya berduri, dia gagal untuk memprediksi itu buah segar. Dia selalu memprediksinya sebagai buah rotten. Nah, jadi dengan mencoba beberapa pretend model lainnya, akhirnya didapatkan bahwa FGG System ini memberikan hasil yang lebih baik lagi. Bahkan nggak hanya untuk kulit buah yang berduri, tapi juga untuk buah-buah yang di slice. Misalnya buah-buah yang udah di slice, dia juga bisa memprediksi itu buah segar atau enggak, padahal di datanya nggak ada buah segar atau enggak, buah yang udah di slice atau enggak. Nah, ini hasil dari FGG Systems. Nah, dari hasil ini kami dapatkan bahwa hasil tesnya itu mendapatkan 94,9 akurasi pada tes. Jadi dari hipotesa yang kami buat sebelumnya, baseline model ini bisa kita improve menjadi bisa improve untuk memprediksi buah segar atau buah nggak segar untuk semua jenis buah. Nah, dengan 94% akurasi ini, kami harap model ini bisa berguna untuk memprediksi buah segar atau buah yang nggak segar, dan menolong banyak orang dalam membedakan buah segar atau buah nggak segar. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya kita tes dengan kamera, dia bisa memprediksi buah itu segar atau enggak. Your image is rotten fruit untuk buah yang tadi, kemudian dites lagi untuk buah strawberry ini, dan semacamnya. Oke, dokumentasinya mungkin karena waktunya kurang, jadi bisa lihat sendiri nanti di link ini, Bangkit Jakarta 2D Fresh and Rotten Classification, bisa dilihat codingannya dan proses pembuatannya di collab. Oke, nah sekarang langsung aja ke Propose Ideate Local Implementation. Jadi di akhir dari tugas ini, kami disuruh membuat propose suatu idea untuk local implementation-nya. Jadi seperti yang kita tahu dan udah kita discuss sebelumnya, ada hanya beberapa orang yang bisa membedakan atau mempunyai skill untuk membedakan buah itu segar atau enggak. Kebanyakan kita udah menerima membeli buah-buah yang udah di wrap, udah segar dari pasar-pasar modern. Nah, jadi ketika dia ke pasar-pasar yang nggak modern, dia selalu melakukan banyak hal untuk bagaimana mengetahui buah itu segar atau enggak. Jadi itu bisa memakan waktu.
Nah, dan kita juga tahu nih bahwa Indonesia adalah negara yang memproduksi banyak sekali jenis buah dan juga mengekspor banyak jenis buah. Dan kita juga setuju bahwa Indonesia seharusnya itu makan buah-buah yang segar. Sorry. Oke, lanjut lagi. Nah, coba bayangkan jika kita memiliki model yang stabil dan juga kita implementasikan model tersebut ke dalam aplikasi yang mempunyai UI dan UX yang bagus, yang pastinya kita bisa membuat, dan tujuannya itu bisa membuat orang bisa membedakan buah itu segar dan atau enggak. Pasti orang-orang yang seperti Ayu tadi atau orang-orang yang nggak bisa membedakan buah segar atau enggak itu sangat mudah, sangat bahagia untuk membedakan buah segar atau enggak dengan sangat mudahnya. Jadi kami mempropos sebuah idea, yaitu membuat suatu aplikasi yang menggunakan model yang sudah kami improve untuk membedakan buah yang segar atau enggak. Jadi di project ini kami sudah membuat prototipenya. Jadi ini buah ini sudah kami deploy di http freshRottenFoodNotify.app. Nanti tadi udah di share. Mungkin kita langsung tes saja di sini. Oke. Jadi kita coba tes untuk buah, misalnya buah apa ya? Buah yang belum kelihatan. Oke, buah sirsak yang udah di slice. Oke, buahnya berhasil dideteksi dengan fresh fruit 88,9%. Nah, padahal di data tersebut, di data yang kita training tadi nggak ada sama sekali buah yang mulus, buah yang berduri, kemudian juga dalam bentuk yang terbuka. Sebenarnya ada, cuman nggak banyak. Nah, ini adalah improvement yang sudah kami buat. Kemudian juga untuk kalau kita coba yang lain, rotten fruit untuk yang udah di slice, mana ya? Oke, kita coba yang ini. Kita predict. Your image is rotten fruit. Oke, dia berhasil mendeteksi buah ini segar atau enggak. Kalau kita pengen nyoba, misalnya kita pengen ambil foto, ini kita tinggal tes saja. Misalnya ada buah, kita foto buahnya, bisa di kamera HP, kamera laptop, dan semacamnya, terus kita tampilkan. Nah, untuk prototipe ini masih belum bisa mendeteksi secara maksudnya secara langsung. Jadi misalnya ada buah, dia langsung memberikan datanya itu buah segar atau enggak, ini belum. Jadi belum secara cepat. Jadi mungkin itu juga yang akan kami improve di kemudian harinya. Langsung aja, mungkin itu sekian buat demonya, langsung aja ke terakhir. Nah, jadi nanti tanggal 4 kami akan melakukan presentasi, dan presentasi ini akan dilakukan scoring oleh Bangkit dan akan dipilih 3 terbaik. Di mana 3 terbaik ini akan melakukan presenting lagi kepada panelis dari Googlers, expert dari Bangkit Partner seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Nah, untuk itu saya mohon untuk diberi suatu masukan, kritik, dan saran sehingga nantinya pada tanggal 4 kami bisa mengimprove project ini dan bisa mendapatkan best project untuk dilakukan presenting kepada para Googlers dan para Bangkit Partner lainnya. Oke, mantap. Sekian. Oke, Emir, thank you. Luar biasa. Kita tim doain mungkin bisa jadi yang terbaik. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Emir jawab. Ini pertanyaannya dari Sabrina dulu. Kak, ini mau nanya, apakah ini foto berarti machine learning-nya dilatih buat baca warna gambarnya atau gimana ya? Jadi machine learning-nya itu enggak, dia juga dilatih baca warna gambarnya. Jadi di dalam neural network dia itu ada yang namanya layer-layer untuk mengambil masing-masing feature-nya. Jadi misalnya kalau kita maksudnya pengen berwarna gambar, jadi kita bisa menginput di dalam linear record itu sesuai channelnya. Misalnya kalau pengen yang berwarna, kita memasukkan channelnya 3. Atau kalau misalnya warnanya grayscale, kita nggak mau peduli ya warnanya apa, itu bisa kita masukin grayscale dan channelnya 1. Jadi untuk machine learning ini tergantung kita. Misalnya kita pengen ngelatihnya sesuai dengan warnanya, berarti kita masukin image-nya dengan yang berwarna, atau kalau enggak kita nggak usah pakai yang berwarna.
Mungkin Oke, udah jelas mantap. belum itu? Ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada Hmm. dari Sofian. Ini harus online atau bisa offline juga? Oh, ini sebenarnya masih harus online karena datanya karena modelnya itu masih menggunakan Heroku backendnya. Jadi kami menggunakan Flux untuk mendeteksi untuk sebagai backendnya. Nantinya kalau emang mau dijadikan offline, kita bisa menjadikannya seperti TFJS. Jadi dia full front end doang. Jadi modelnya di deploy ke dalam TensorFlow.js atau juga kalau misalnya dia aplikasi Android, ini bisa ditaruh ke dalam TF Lite, jadi TensorFlow Lite untuk khusus Android, untuk mobile, jadi bisa digunakan secara offline, gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Malian, misal digambar fotonya buram atau nggak maksimal, pernah dicoba nggak ya? Kira-kira fotonya buram atau cahayanya kurang, itu berjalan atau enggak? Um, Kalau dicoba udah pernah berjalan, ada yang berjalan, ada yang misalnya ada yang berhasil deteksi, ada juga yang enggak. Jadi tergantung sama image-nya juga dan jenis buahnya. Jadi ini modal juga masih belum terlalu bagus, belum terlalu baik untuk mendeteksi semua buah. Jadi kalau untuk gambar yang blur atau semacamnya itu tergantung sama buahnya. Kalau buahnya udah sering udah sering dideteksi oleh modelnya, itu mungkin bisa dideteksi. Oke. Oh, ini banyak banget nih. Ini dari Johan, ini ada pertanyaan. Itu ekstraksi fiturnya pakai apa dan background dari gambar pengaruh atau enggak? Oke, kalau extractive feature-nya tadi, kalau untuk yang improvement, pertama pretend-nya menggunakan FBG16, jadi menggunakan pretend, kemudian baru ditambahkan layer lagi, layer hidden layer di flatten, terus ditambahkan hidden layer. Nah, untuk background-nya, kan kalau dari dataset-nya itu semua background-nya putih semua. Nah, karena hal itu, kami diaugmentasi melakukan proses zooming dan proses shifting image, sehingga ketika image-nya dikirim ke training, dia akan dilakukan proses on the fly, itu proses proses reprocessing image secara on the fly, dan dia ketika dimasukkan ke dalam training, semuanya ini berbentuk seperti ini. Bentar. Nah, jadi dari buah yang bentuknya seperti ini, bentuknya awal, kelihatan nggak ya? Maaf, screen share. Oh, nggak bisa screen share lagi ya? Atau udah screen share nih? Udah ya? Nah ya, Udah. udah. Jadi dari image yang awalnya full kelihatan, di augmentasi sehingga dia tuh nggak kelihatan bentuk buahnya. Sehingga dia fokus untuk mencari fitur dari kulit buahnya, seperti itu. Oke. Ini banyak banget pertanyaan. Mungkin teman-teman yang beberapa pertanyaan ini nanti akan saya lempar ke Telegram. Mengingat waktu ini satu pertanyaan dari Ramananda. Jadi tadi kan kelihatannya dari gambarnya berapa persen fresh. Misalnya Sirsa tadi 80%. Sampai Hmm. berapa persen dianggap fresh dan berapa persen yang dianggap rotten? Oke, jadi ketika dilakukan prediksi, dia akan mengembalikan satu buah array dengan presentasi, yaitu misalnya 0 sampai 0,5 itu buah segar, dan 0,5 ke atas sampai ke 1 itu buah busuk. Nah, di situ jika presentasinya 0, di antara 0 sampai 0,5, dia akan dimasukkan ke dalam dalam rotten fruit. Jika dia hasil outputnya itu 0,5 ke atas sampai 1, dia akan ditaruh ke ke rotten fruit. Nah, kemudian di akhirnya setelah didapatkan presentasi tadi, dilakukan proses, misalnya kalau dia buah segar akan dilakukan proses 1 dikurang sama presentasinya, sehingga dia dapatkan kebalikan dari nilainya. Jadi misalnya 0,5 0,3. Jadi kalau 1 dikurang 0,3, maka dia mendapatkan 0,7% confident-nya. Gitu. Oke, thank you Emir. Mohon maaf teman-teman yang nanya akan saya dokumentasiin dan bakal ditanya di Telegram biar lebih lanjut karena masih ada 2 project lagi yang bakal perform. Thank you Emir. Kami Oke. segenap tim doakan mudah-mudahan projectnya dibangkit bisa jadi the best.
Oke. Oke, teman-teman kita lanjut ke project yang kedua. Ya, ini Ahmad Ihsan udah bergabung belum ya? Udah Kak, udah Kak. Oke, ini project kedua lumayan unik. Ada aplikasi yang namanya MUGO, aplikasi ojek online yang diperformi nanti oleh si Ahmad Ihsan. Oke, silakan Ahmad Ihsan untuk ambil alih dan silakan di share screen projectnya. Oke, sudah tampil. Udah muncul ya Kak? Udah, oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iksan, saya dari Digital Kreatif. Kali ini saya mau presentasiin project saya dan tim saya, yaitu aplikasi Mogo. Sebelumnya, ini salah satu profil saya. Saya juga menjabat sebagai Android Manager di DSC Unsri, dan juga saat ini sebagai mahasiswa dan jadi freelance developer. Mogo itu apa? Ya, obviously Mogo itu adalah transportasi online yang kita buat untuk motor dan mobil. Jadi ini adalah aplikasi Mogo. Singkatnya, aplikasi ini juga memiliki dua apps, yaitu ada app customer-nya dan satu lagi kita punya app driver-nya. Ya, jadi kita punya dua app yang saling berintegrasi untuk melakukan trip-tripnya nanti. Dan untuk teknologinya, di sini pengembangannya kita menggunakan untuk aplikasi Android-nya karena ini pure di Android, belum masuk ke iOS. Jadi kita di sini pakai Kotlin native untuk untuk pengembangannya. Untuk Android-nya, dan karena kita juga di sini memanfaatkan Kotlin coroutines-nya untuk mengambil data dan segala macam pembagian thread. Lalu untuk di backend-nya atau API-nya kita menggunakan PHP dan database-nya juga menggunakan SQL, dan di Android-nya kita nggak lupa untuk pakai Android Jetpack. Oke, sebenarnya singkat, kita bisa langsung bisa langsung ngedemoin app-nya. Untuk teman-teman mungkin kalau yang mau langsung ngedemonya itu bisa langsung di scan barcode ini dan bisa langsung menuju ke website di Play Store dan bisa langsung di download. Oke, di sini saya udah, ini kelihatan ya HP-nya ya? Oke, lanjut, aman. Oke. Ya, untuk di sini saya udah punya aplikasinya, APK-nya. Jadi ini saya langsung download yang stable, yaitu yang langsung dari Play Store-nya. Jadi sebenarnya ada beberapa yang udah kita kembangin, itu app development-nya. Ini app development-nya, tapi kita bakalan, ini belum diuji untuk stable-nya. Jadi kita yang stable-nya yaitu yang ada di Play Store-nya. Di sini kita satu fitur utama, yaitu ojek online, dan kita di sini mau pergi kemana kita bisa tulis, misalkan saya pengen ke Universitas Sriwijaya, saya cari, dan ini ada bukit. Oke, kita atur lokasi tujuannya, terus kita ubah lokasi kita karena sini defaultnya dia punya Google karena ini emulator, jadi saya sini tulis PTC Palembang. PTC Palembang. Oke, checklist, dan di sini Palembang Trade Center PTC titiknya. Oke, dan di sini udah langsung ada path-nya. Jadi di sini dia langsung mencari path yang terpendek, yaitu di sini saya menggunakan OSRM. Jadi untuk mappingnya juga saya menggunakan OpenStreetMap. Jadi ini gratis semuanya, dan API-nya terbuka banget, dan akurasi juga lumayan untuk OSRM. Dan untuk jalan-jalan yang dipilihnya, dia punya beberapa jalan, tapi yang kita pilih ini jalan yang terpendeknya. Ini kalau kita pesan, kita bisa pesan sekarang, dan ini akan kita place ordernya. Jadi ketika order itu di place,
itu bakalan driver yang di bawah 2 kilometer itu bakalan mendapatkan notifikasi dari kita yang customer ini bahwa ada orderan loh dari sini tujuannya ke sini, yaitu 2 kilometer dari titik jemput yang udah kita atur tadi, berarti 2 kilometer dari PTC tadi. Itu bakalan muncul di seluruh driver yang ada di 2 kilometer, di radius 2 kilometer yang ada di sekitarnya. Ya, ini mungkin belum ada drivernya, jadi nggak bakalan ada yang ngambil. Mungkin segitu aja Kak untuk presentasinya. Oke, thank you. Luar biasa buat Ahmad Ihsan. Silakan teman-teman yang pengen nanya, boleh nanya soal teknisnya maupun boleh nanya secara model bisnisnya. Ini silakan ditanya aja yang ataupun mau beri masukan juga boleh, silakan. Ini ada pertanyaan dari Sofian. Apakah ini selalu ping ke drivernya ya? Untuk apa? Misalkan order ini untuk yang sementara ini kita ordernya ketika order itu di place itu bakal muncul di seluruh driver yang ada di 2 kilometer, dan misalkan dia nge-cancel ordernya, kalau ada orderan lain dia masuk orderan lain dulu, tapi misalkan nggak ada orderan lain dia bakalan tetap muncul notifikasi untuk yang order yang udah kita place tadi. Jadi selama orderan kita itu belum diambil sama driver, itu bakalan terus muncul, dan itu bisa ada pilihan untuk ditolak atau diterima. Gitu, Oke, ini ada sangkut pautnya, itu disimpan atau gimana biar tahu soal jarak radiusnya ya 2 km? Oke, di sini kita semua datanya ada, kita kalau di database kita itu nyimpen di DB temporary-nya atau dia DB untuk sementara sebelum dia masuk ke trip yang udah dijalanin. Jadi kalau dia misalkan tadi posisinya saya lagi nyari, itu ada dia nyimpen data sementara sampai itu diambil driver. Ketika itu udah diambil driver, data itu akan hilang. Dia akan masuk ke table yang udah fix bahwa ini udah diambil sama si driver tadi. Kira-kira gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang hampir sama. Saya bacakan aja nih, Adi sama si Anissa sama. Dan ini mungkin jadi pertanyaan saya juga. Apa sih bedanya nanti dengan aplikasi ojol yang sudah ada seperti Gojek ataupun Grab? Oke, untuk dari aplikasi ojek yang yang beda secara bisnisnya, kita beda itu dari kita di sini punya kode referral dan kode sponsor. Jadi untuk kode referral ini, jadi tiap kali kita nge-trip itu kita bakalan dapat bonus poin. Jadi di sini ada poinnya, ada saldonya. Jadi kita bakalan dapat bonus poin, dan orang yang kita masukin kode referralnya itu bakalan dapat bonus juga. Jadi walaupun orang yang di atas kita itu dia nggak aktif, kita tetap nge-trip kayak biasa, itu dia bakalan dapat bonus poin juga. Oke, ini lebih kepada referral ya, ada referral code ya gitu ya. Oke. Ini pertanyaan dari Ramananda. Nah, ini juga jadi pertanyaan saya juga. Ini bakal nanti dikomersilkan atau hanya research untuk project pribadi aja? Ini bakalan dikomersilkan karena udah sekarang sampai saat ini itu udah, kalau yang app-nya ini, kalau yang di sini 32, kalau yang di Play Store-nya itu udah di-download, yang register tuh udah sekitar 240 orang. Jadi udah mulai komersil untuk yang sekarang ini. Oke, artinya dikomersilkan dan digunakan oleh masyarakat. Ini berarti di area Palembang ya? Iya, benar. Fokusnya kita di area Palembang. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Aldi Anu. Kalau misalnya nggak ada driver di jarak 2 km, jaraknya bakal meluas nggak? Atau kalaupun dia meluas, kira-kira jarak dia meluas berapa kilometer? Oh ya, itu ada pengembangan kita yang selanjutnya. Itu bakalan dia melebar sampai maksimal itu 7 km, karena kalau udah 10 lebih itu kayaknya udah parah. Tapi makasih udah nanyain, karena itu belum kita masukin sih ke sistem kita yang sekarang. Oke, thank you Aldi. Ini bisa jadi masukan juga buat Ahmad Ihsan dan tim. Ini ada pertanyaan lagi dari Adi Saputra. Gimana proses pemilihan drivernya? Kalau driver di seberang jalan atau gimana seperti itu ya, proses
pencarian drivernya gimana itu, atau yang terdekat atau gimana? Jadi sebenarnya konsep yang kita pakai itu bukan kita mencari driver, tapi kita mikir dari perspektif lain, gimana kalau driver yang nyari tripnya. Jadi kita bukan manggil driver, tapi driver yang dapetin trip kita. Jadi trip kita itu sebenarnya ditaruh kayak yang tadi saya bilang. Trip kita itu kita taruh di satu tempat table temporary di database kita. Nanti driver bakal ngecek orderan itu ada di jarak 2 kilometer radius 2 kilometer atau enggak. Kalau misalkan enggak, itu bakalan diabaikan. Tapi kalau misalkan iya, itu bakalan ditampilkan sama si drivernya. Jadi kira-kira gitu, kita balik perspektifnya, driver yang nyari tripnya, bukan customer yang nyari drivernya. Kira-kira gitu. Oke. Ini ada masukan lagi, ini juga saya setuju, mungkin bisa jadi patokan Ahmad Ihsan. Untuk dikomersilkan di kota apa di daerah ini, soalnya dulu pernah ada, benar, ini punya teman saya juga, Mang Jack, tapi belum bisa bertahan karena raksasa. Apakah mungkin Ahmad Ihsan dan tim bisa diimplementasikan di daerah kabupaten lain, seperti Muba, kayak di Indralaya ada Ojin. Ini dikasih masukan ke Ahmad Ihsan dan tim, mungkin bisa jadi pemikiran juga next time-nya, mungkin dikembangkan di selain Palembang, mungkin dipikirkan juga untuk kabupaten lain yang nggak ada raksasa-raksasa unicorn masuk gitu. Oke, baik, makasih. Thank you Fahri. Terus oke, ini benar juga ada pertanyaan. Kalau nggak ada driver yang mau ambil gimana? Kalau nggak ada driver yang mau ngambil kayak kita tadi kasusnya, itu karena mungkin drivernya masih nggak terlalu banyak dan belum ada yang aktif di sore ini, itu dia nggak bakalan dapat ordernya gitu sampai jarak 2 kilometer. Itu yang masih minusnya di app kita sih. Kita masih belum bisa ngehandle gimana sih kalau misalkan nanti driver nggak ngambil-ngambil nih orderan kita gitu, atau drivernya nggak ketemu-temu. Tapi dengan yang tadi yang pencarian jaraknya itu jadi lebih besar, saya rasa sih itu worth it untuk dicoba supaya driver tuh dapat walaupun dia jauh gitu. Oke, thank you. Ya, kata Malian lagi di di daerah Banyuasin. Oke, dan beberapa temennya ya, berarti usernya nunggu ya. Ini mungkin antara supply dan demand aja ya. Saya bacakan lagi, ada sekedar masukan juga dari Ramananda. Kalau untuk dikomunikasikannya harus dibuatkan fitur unik yang menjadi pembeda daripada yang sudah ada. Ini contohnya adalah untuk oleh-oleh atau makanan khas Palembang yang mungkin lebih kepada provide khas Palembangnya dimasukin atau khas daerahnya, biar jadi pembeda ya, uniqueness-nya aja, value-nya. Oke, sip. Thank you Ramananda. Oke. Oh, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pembagian profitnya ada nggak ke MUGO, ke driver ya? Ada. Kita itu ngambil dari berapa? Sekitar 2% trip. Itu dari 2% trip itu kita ambil untuk apa? Kita itu ada fitur di sini, ada beberapa fitur. Kita ada fitur top up juga. Kita juga ngambil biaya adminnya. Kita ambil 1.000 per dia transaksi, dan juga per tripnya juga itu kita yang tadi saya bilang ada pembagian bonus-bonus tadi, itu juga ada yang masuk ke perusahaan, itu sekitar 2% yang masuk ke perusahaan untuk dari segi bisnisnya. Oke, thank you Ahmad Ihsan, sukses buat MUGO-nya. Terima kasih juga, sukses juga buat Malian, buat timnya, buat MUGO. Kita berharap MUGO bisa dikomersilkan dan bisa dirasakan oleh teman-teman anggota Palembang Digital. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya dan kasih masukan di Palembang di proyeknya MUGO. Ini yang terakhir, akan ada satu proyek terakhir dari Muhammad Agustiawan soal website sekolah. Muhammadnya udah masuk ya? Halo? Muhammad Agus. Oke. Halo. Ya, oke. Thank you. Sudah siap ya? Insya Allah. Oke, silakan waktu dan tempat, silakan di share screen dulu laptopnya. Ya. Belum masuk. Oke, sebentar lagi reload. Buat teman-teman yang mungkin udah masuk di laptopnya, dikasih tahu karena mungkin di setiap device berbeda.
Oke, kita tunggu. Kalau tempat saya sih belum masuk atau tempat teman-teman ya. Masih loading ya. Oke. Oke, ini udah mulai masuk. Memang belum di-share screen apapun atau Udah nggak, masih udah buat di sistem share aja? kok. Nah, udah muncul di saya ada tulisan. Masih blank hitam. Oke, ntar ya. Oke, kayaknya internetnya juga nggak stabil. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Share screen biar nanti kita lihat. Oke, masih loading. Ini by the way masih kuliah atau kerja? Masih Panggilnya apa kuliah, nih? Kak? Agus ya? Oh, masih kuliah. Oke, mantap. Ya, Agus aja. Oke, sebentar. Masih belum Oke, muncul, Kak ya? ini udah masuk belum ya teman-teman ya yang di tempat kalian? Kalau di tempat saya sih masih loading, nggak tahu di tempat teman-teman semua. Oke, udah muncul. Oke, ada yang sudah muncul, ada yang sudah PPT. Oke, silakan lanjut Muhammad Agus Setiawan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kakak-kakak di sini atas waktunya. Di sini sebenarnya ini nih skripsi saya berjudul Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan CI 403. Oke, ya. Oke, PSG. PSG itu adalah sebuah program dari pemerintah Sumatera Selatan untuk membantu sekolah dalam pembiayaan sekolah gratis, yang mana data yang dikumpulkan itu berupa Form 1, Form 2, dan data sekolah lainnya. Dan proses pencairannya itu terdapat 4 kali pencairan dalam 1 tahun. Pencairannya itu setiap 3 bulan sekali. PSG mencakup sekolah SMA, SMK, MA, dan juga SLB, baik itu SD, SMP, dan SMA, khusus untuk SLB, baik negeri maupun swasta yang ada di Sumsel. Proses PSG-nya untuk user itu ya input data sekolah, input data kepala sekolah, sama bendahara. Yang selanjutnya menginput data formulir 1, menunggu validasi dari dinas, lalu setelah divalidasi menginput form 2, dan yang terakhir yaitu mencetak SK PSG untuk pencairan. Dan jika lewat dari tanggal yang telah ditentukan, maka sekolah tidak dapat melakukan pencairan dana PSG untuk periode tersebut. Kalau untuk admin hanya menambah user baru, di sini kenapa menambah user baru, karena program ini hanya untuk internal saja. Jadi tidak ada orang di luar berkepentingan seperti orang-orang guru tidak bisa mengaksesnya karena ini berhubungan dengan dana-dana sekolah. Lalu menambahkan berita untuk pengumuman jika ada data-data terbaru yang harus dimasukkan, melihat data dan validasi, dan juga melakukan proses usulan dana dan pencairan PKG, dan juga membuat laporan untuk kepala dinas pendidikan Sel. Terima kasih. Mungkin itu saja kepada kakak-kakak di sini. Saya mohon nanti diberi masukan agar saya lebih baik dalam bidang web. Oke, kita langsung presentasi saja aplikasinya. Oke, ini kita. Oke, oke. Sekolahnya sudah saya masuk. Contohnya. Oke. Nanti dia ini sebelum masuk sini Kak ya,
dia ini harus wajib mengisi data-data sekolah dulu yang ada di form input data sekolah. Lalu setelah itu mereka harus menginput data kepala sekolah yang di dalamnya ada informasi-informasi. Webnya belum kelihatan. Webnya kayaknya belum kelihatan. Oke, Boleh Kak, di oke, Kak. close dulu. Ya mungkin ditutup dulu PPT-nya, mungkin baru di ini lagi. Oke. Teman-teman mungkin yang sudah masuk, tolong dikasih tahu. Udah masuk belum, Kak? Sebentar, masih loading tempat saya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang sudah masuk boleh dikasih tahu di tempat chatting ya. Oke, udah masuk, Oke, silakan. udah masuk ya? Ya. Oke, lanjut lagi, Kak, ya. Ya. Kita masukin usernya. Oke. Di sini awalnya itu sebelum masuk sini dia harus input data dulu, Kak. Input data tentang sekolahnya berupa data-datanya itu seperti NIS-nya, alamatnya, kotanya, kabupaten, kecamatan. Ini, Kak. Sini data-data sekolah diinput dulu. Kalau udah diinput, baru dia bisa mengakses menu dashboard dan juga formulir-formulirnya. Tapi untuk mengakses formulir, Kak, dia harus menginput seluruh datanya dulu, baik data kepala sekolah dan juga data bendahara. Di sini, bentar, Kak, ya, saya buat kota baru dulu aja. Tambah dulu user satu. Aduh, error. Aduh, ini ada yang error, Kak. Sih. Nah, ya. Eh, ya mungkin dia harus input data formulir satu dulu, Kak, ya. Setelah itu dia harus input formulir 2. Setelah itu baru dia bisa cetak SK. Mungkin segitu saja, Kak, presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Agus. Saya Ya, appreciate banget karena
Ya, mungkin di antara beberapa mahasiswa kamu berani unjuk di antara teman-teman di sini, saya apresiasi. Silakan buat teman-teman yang mau nanya atau kasih masukan karena ini juga penting buat. By the way, ini skripsinya udah disidangkan atau belum ya? Belum Kak, masih pengembangan. Oke, nah ini boleh nih teman-teman, mumpung ini belum diujikan, jadi bisa dikasih masukan ke Agusnya biar nanti tugas skripsinya juga dapat nilai yang bagus. Karena di sini mungkin teman-teman ada yang pengalaman lagi bikin skripsi nih. Wah, mantap, mantap. Oke, thank you. Nggak ada masukan kah atau pertanyaan yang bisa kalian teman-teman kasih atau kasih insight biar Muhammad Agus Setiawan juga bisa benerin projectnya atau nambahin satu fitur gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ramananda. Itu formulirnya isinya apa aja ya nanti ya? Formulir itu Kak ya di sini nih kalau misalnya sudah divalidasi Kak ya, dia nggak bisa nginput lagi Kak. Coba saya Kak ya. Oke, sembari di nganu silakan teman-teman yang mau kasih masukan ataupun kasih sesuatu feedback buat Agus biar skripsi atau tugas akhirnya bisa jauh lebih baik, teman-teman silakan. Oke, Agus Setiawan ini tadi mungkin pertanyaannya nggak perlu didengarkan, mungkin ini mungkin bisa disebutkan aja. Kira-kira formulirnya berapa banyak isinya? Kalau di formulirnya di sini ada, kalau di formulir 1 itu ada nama sekolahnya, langsung diambil dari database. Yang harus diinput itu jumlah siswa dari kelas 1, baik laki-laki, perempuan, lalu rombelnya, mata pelajarannya ada berapa banyak untuk kelas 1. Lalu di kelas 2 juga seperti itu, kelas 3 juga. Sama data-data guru, Kak. Kalau untuk SMA hanya itu. Nah, kalau SMK dibagi, Kak. Ada teknik sama non-teknik. Oke, kalau untuk artinya SMK. data akademik. Ya, artinya Iya, kalau di data SMA akademik, lebih ke data akademik, di SMK mungkin Ya. ada jurusan ya. Oke. Ini Ya. ada pertanyaan lagi, penambahan usernya apakah manual dari database-nya atau nanti dibikin administrator sendiri? Ada, Kak, ada di administratornya. Nanti saya buat. Masih baru seminggu, Kak, ngerjainnya. Oh, oke. Artinya nanti ditambahin administrator Iya. ya biar Iya. oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, kalau target penggunanya guru, better kalau dibuatin flow isi formulnya ke instalasi wizard gitu. Oke, ini masukan buat Agus Setiawan, mungkin dibikin flowchart atau sejenisnya untuk target usernya. Jadi kalau usernya mau pakai, dia juga lebih gampang. Jadi harus ngisi ngapain dulu atau kerjain apa dulu di dalam websitenya gitu. Ini tutorial nih, masukan juga buat Agus Setiawan. Ini juga ada pertanyaan dari Malian. Itu nanti dashboardnya kira-kira kamu udah kepikiran akan diisi apa? Kalau pengumuman untuk atau apa? usernya sih, Kak, hanya info sama pengumuman. Oke, Kalau artinya untuk pengumuman. adminnya sih ada laporan, Kak. Ada laporan berupa data. Oh, oke. Artinya di dashboardnya kamu buat pengumuman untuk user ya? Ini untuk adminnya. Ini laporan dana PSG, ini jumlah sekolah yang sudah masuk, file satunya siapa saja, yang keduanya siapa, lalu yang kita SK-nya berapa banyak. Oke, mantap. Ini ada masukan lagi sama fitur preview dokumen tanpa download atau print mungkin lebih bagus. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan juga untuk preview dokumennya tanpa download atau print. Nah, ini gimana codingnya? Mungkin nanti lo bisa tanya di Telegram teknisnya. Kan di situ banyak teman-teman yang coding, bisa ditanya gimana cara preview tanpa harus download dan lain-lainnya. Ada lagi teman-teman. Nah, ini ada saran nih, Gus, buat kamu.
supaya pas presentasi skripsinya lancar, dibuatkan video juga buat backup, jaga-jaga kalau ada error waktu presentasi skripsi seperti tadi ya. Jadi tidak panik, hebat, Oke, siap, Kak. UI 1 minggu udah lumayan segini progresnya. Ya mungkin sarannya dibuat ini aja, tutorial apa namanya penggunaan webnya. Jadi kalau misalnya ada error atau apa, lu punya backup gitu ya. Ini sarannya dari Kak Oh, Nanda. Terima siap. kasih buat Kak Nanda, Ramananda. Terus ada pertanyaan lagi. Mungkin ini masukan lagi juga buat Agus. Bisa jadi, Ya. wah banyak banget insight buat kamu. Mungkin di menu formulirnya tetap bisa diakses walau udah di-input. Mungkin bisa disable formnya buat user validasi aja Oke, oke, Kak. datanya. Siapa tahu ada Oke, salah siap. satu itu bisa konsul ke administrasinya. Nah, itu masukan Oh, juga oke. dari Hasbi. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ke private nih, universitas mana kalau boleh tahu ya? UIN, Kak? Oh, Win Raden Iya, Mata ya. iya. Oke, mantap. Mudah-mudahan sukses. Ya, satu tips dari Amin. saya mungkin kalau skripsi, fenomena Ya, sama masalahnya yang selalu diangkat. siap, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nggak terasa udah 1 jam. Terima kasih buat Emir, buat prediction tadi buahnya. Terima kasih juga buat Ahmad Ihsan, buat M Yugo-nya, sukses. Terima kasih juga buat Muhammad Agustiawan buat aplikasi website sekolahnya yang 1 minggu baru dibuat. Luar biasa, aku apresiasi. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah join di acaranya Patah Perform. Next minggu depan kita akan ada workshopnya untuk umum tentang machine learning, tentang deep learning, bakal diisi oleh salah satu guest star-nya. Nanti teman-teman tunggu aja, nanti kita share di Telegram bagaimana mendeteksi ada salah satu projectnya pakai masker nggak pakai masker. Ini orangnya hidden aja, nanti teman-teman bisa tahu minggu depan di antara hari Sabtu atau Minggu, teman-teman bisa silakan ikutin. Nah, sekali lagi mungkin teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain yang punya teman dekat atau siapapun untuk gabung ke Palembang Digital di Telegramnya kita atau di Instagramnya kita. Jangan lupa di follow dan channel YouTube-nya Palembang Digital biar kita sama-sama bisa menyebarkan kebaikan digital kepada semua orang yang ada, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Saya pikir cukup teman-teman semua. Terima kasih semuanya buat yang udah udah perform di sini. Terima kasih juga buat sudah yang nonton, banyak sekali hari ini, lumayan. Thank you semuanya. Sampai jumpa di Patah Perform berikutnya dan workshop di minggu depan. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye semua.